Halo, ketemu lagi di part 2, pembahasan mengenai perbedaan Stockbit Free dan Stockbit Pro. Kalau sebelumnya kita sudah membahas fitur-fitur yang ada di dalam Stockbit Free, sekarang giliran yang Stockbit Pro nih. Yang pertama ada fitur Chartbit. Ini merupakan fitur charting dari Stockbit yang bekerja sama dengan TradingView. Ini merupakan harga real time ya. Indikatornya lengkap dan dilengkapi dengan tools trading yang mumpuni. Seperti contoh di sini, saham BPCA yang aku tampilkan, di sini aku pakai MA50, kemudian bisa dilihat dari volumenya, benar volumenya, stokastik, atau mungkin kalau kalian mau nambahin foreign flow, mau nambahin MACD, itu banyak sekali di indikatorsnya. Mungkin akan aku bikinkan next video yang lebih lengkap dari fitur charting ini ya. Fitur charting ini udah pasti kalian butuhin banget dalam menganalisa harga saham. Apalagi charting dari TradingView ya. TradingView ini sudah merupakan platform charting terbaik yang pernah saya temuin juga dalam dunia saham. Kemudian yang kedua, ini ada fitur screener. Fitur screener seperti yang sudah pernah aku bahas juga di video sebelumnya. Fitur screener ini membantu pengguna mempermudah pencarian saham sesuai dengan kriteria. As we know, dari ratusan saham yang ada di bursa, kita bisa nyisain hanya tinggal beberapa aja. Contohnya di sini dari ratusan saham sekarang tinggal 47 ekuitas aja atau emiten aja. Stockbit Screener juga menyajikan preset screener basis on tokoh investasi terkenal. Contohnya seperti Greenblatt's Magic Formula. Kemudian di sini juga bisa pakai PE Strong Under Value. Jadi udah ada preset-presetnya tuh, tinggal kita pakai aja. Fitur yang ketiga, ini ada Key Stats. Fitur Key Stats sendiri ini membantu mempercepat analisa dari pengguna sendiri nih untuk melihat ringkasan kinerja perusahaan. Kinerja di sini bisa dihitung berdasarkan rasio maupun keterangan-keterangan laporan keuangan yang dibutuhkan. Contohnya, ini disertakan current valuation dari suatu saham, kemudian net income atau revenue-nya, atau kalian di sini juga bisa lihat balance sheet-nya secara jelas. Sebelah kanan sini nih, ini udah terhubung langsung dengan fitur Funda Chart. Jadi kalau diklik itu akan otomatis tervisualisasi nilai-nilai dengan perbandingan tahun-tahun sebelumnya atau kuartal-kuartal sebelumnya. Fitur yang keempat, ada valuation. Kalau misalnya kalian ingin memvaluasi sebuah harga saham, bisa menggunakan fitur ini. Harga wajar sahamnya ini dihitung berdasarkan price to earning methods. Kalian tinggal isi aja EPS, growth-nya, maupun PE saham tersebut. Nanti otomatis akan tergenerate berapa sih seharusnya emiten ini dihargai. Kemudian yang kelima, ini ada fitur seasonality chart. Fitur seasonality chart ini sering banget aku pakai dalam melihat pola-pola kecenderungan harga saham. Jadi sering kan kita nemuin seperti fenomena window dressing atau mungkin sell on May. Sebenarnya di sini pun sudah dijelaskan. Contohnya di sini ada saham AALI. Aku ngambil 5 tahun terakhir yang dihitung dari tahun 2021. Ketika ditampilkan di sini tergambar jelas bahwa Januari, Februari, Maret, April, hingga Mei, ternyata AALI ini punya kinerja yang kurang bagus. Artinya, harga sahamnya itu cenderung turun. Sedangkan di bulan-bulan berikutnya itu lebih banyak yang hijau. Kalian bisa artiin sendirilah nanti untuk beberapa emiten. Dan gak cuman sebuah emiten aja, kita juga bisa menganalisa sebuah indeks loh di sini. Yang keenam, ini ada fitur Funda Chart. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ini merupakan fitur visual yang mempermudah gambaran dalam melihat performa harga saham. Ini juga bisa digunakan dalam membandingkan ke saham-saham tertentu loh, baik dari financial itemnya maupun financial metricnya. Kemudian yang ketujuh, ini ada fitur Financials. Fitur Financials ini membantu pengguna dalam membaca laporan keuangan. Ini sudah dikemas dengan menarik, jadi bagi kalian yang mungkin pusing buka laporan keuangan satu persatu, bisa melewati fitur ini. Ini sudah mudah dibaca secara kuartalan maupun tahunan, jadi sudah dibandingkan ya. Kalian bisa lihat ini dari income statement-nya, balance sheet-nya, maupun dari cash flow-nya. Tinggal klik aja yang sebelah sini. Kemudian
Yang kedelapan, itu ada fitur yang namanya comparisons. Fitur comparison ini memudahkan dalam menilai beberapa saham sekaligus nih, dari aspek current valuation-nya, profitability-nya, manajemen efektivitasnya, atau masih banyak aspek-aspek lain. Tentunya dalam membandingkan suatu saham, kita harus membandingkannya apple to apple ya. Gak boleh AALI dibandingkan dengan BBCA, itu jelas beda. AALI-nya sawit, BBCA-nya perbankan, gak akan masuk. AALI mungkin bisa dibandingkan dengan BBPT, LSIP, SIM, yang sama-sama sawit. Kemudian yang terakhir, ini ada bandar detektor. Bagi kalian yang mungkin sering dikerjain bandar, yang masuknya di pucuk kemudian dibawa turun, kalian mungkin harus banget pakai fitur ini. Karena fitur ini akan meringkas aktivitas yang dilakukan bandar tersebut. Kalian bisa ikutin, kalau bandar lagi akum, kita akum juga. Kalau bandar distribusi, kita juga distribusi. Jangan sampai bandar distribusi, kita malah akum. Itu kebalik. Nah, kita udah bahas semua fitur dari Stockbit Free dan Stockbit Pro. Sekarang sudah jelas ya perbedaannya apa. Kalau ada pertanyaan maupun ide video, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Aku bakal jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.